YouTube channel Soli Supriyadi pada tempat belajar dengan pembelajaran yang sangat asik hadir kembali di hadapan para pencinta YouTuber pendidikan. Semoga kalian turut mencintai pendidikan ilmu pengetahuan alam. Mohon ditonton sampai tuntas, sampai akhir, dan mohon dipahami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Juga nyalakan loncengnya. Tempat belajar IPA kelas 8 bab 2 ya. Saat ini akan mempelajari rangka otot manusia. Dengan pembelajaran yang awal mengenai struktur dan fungsi rangka pada manusia. Oleh sebab itu, kepada para YouTuber, marilah kita sama-sama belajar mengenai pentingnya rangka bagi tubuh manusia. Kami tampilkan salah satu gambar rangka manusia. Inilah diri kita. Kalau tubuh kita tidak ada otot, tidak ada kulit, dan lain sebagainya, yang hanya ada tulang, seperti inilah gambaran tubuh manusia. Jadi rangka ini adalah bentuk dari tubuh kita. Nah, jadi tubuh kita itu dibentuk oleh adanya rangka. Sistem rangka manusia adalah sistem organ yang memberikan penopang struktural bagi tubuh manusia dan melindungi organ tubuh. Nah, jadi rangka manusia itu adalah sebagai penopang struktur bagi tubuh. Penopang itu adalah pemberi bentuk. Selain itu pula, rangka adalah sebagai tempat untuk melindungi organ tubuh seperti otak, itu dilindungi oleh tengkorak, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya itu dilindungi oleh rangka dada. Ginjal juga dilindungi oleh tulang pipih dan lain sebagainya. Coba amati teman yang sedang duduk di sebelah kamu. Nah, saya ilustrasikan sebuah gambar, ya. Satu, kamu dan temanmu yang sedang duduk. Nah, jika temanmu itu tidak punya rangka, menurut kamu bagaimana temanmu bisa duduk? Mengapa tubuh temanmu itu dapat duduk dengan tegak? Nah, kenapa coba? Kamu harus berpikir, ternyata temanmu itu adalah memiliki rangka. Apa yang membuat tubuh seperti itu?
yang membuat tubuh temanmu bisa duduk seperti itu karena ada penopang tubuh, yaitu rangka. Temanmu dapat duduk dengan tegak seperti gambar tersebut. Itu semuanya karena adanya rangka. Karena memiliki sistem rangka yang tegak ya pada tubuhmu, nah sehingga tubuhmu itu bisa duduk dengan nyaman. Fungsi rangka itu seperti kerangka pada sebuah bangunan. Kamu tahu bangunan, anggaplah rumah. Jadi kalau membuat rumah itu terlebih dahulu dibuat rangkanya. Kerangka bangunan dapat membuat sebuah bangunan berdiri dengan kokoh. Itu semuanya terbentuk adanya rangka terlebih dahulu. Ya. Nah, seperti terlihat pada bangunan, rangka itu yang membentuk tubuh manusia. Fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Maka dari itu kalian ya ambil bukunya, kita sandingkan sambil nyetel YouTube-nya, kamu juga sambil membawa bukunya. Pernahkah kamu bertanya, mengapa kamu dapat berdiri tegak? Gitu kan ya? Nah, jadi kamu coba bertanya pada dirimu sendiri. Kenapa ya kita bisa berdiri tegak? Dan kita juga bisa duduk dengan sempurna. Lalu mengapa jantung berada di dalam rongga dada dan otak berada dalam tengkorak kepala? Nah, hal-hal seperti pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata jelas bahwa rangka berfungsi sebagai pelindung. Ada 4 fungsi utama sistem rangka bagi tubuh kita. Jadi rangka itu memiliki 4 fungsi bagi tubuh kita. Kesatu, memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Jadi yang membentuk tubuh kita itu adalah salah satunya rangka. Oleh sebab itu ya, bila kamu suka bertanya ya, bentuk tubuh itu ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek, itu semuanya terbentuk karena susunan rangkanya. Yang kedua, melindungi organ internal atau organ dalam. Jadi, organ-organ yang terdapat di dalam itu dilindungi, dijaga ya oleh rangka, sehingga pada umumnya organ-organ vital tersebut itu selalu berada di balik kerangka. Seperti otak berada di dalam tengkorak ya, lalu jantung dan lain sebagainya berada di rongga dada. Misal tulang rusuk melindungi jantung dan paru. Nah, coba kamu raba ya dadamu, di situ ada tulang rusuk. Nah,
di bagian dalam dari tulang rusuk itu terdapat jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Tulang tengkorak khusus dia melindungi otak. Ya, otak itu terdapat di kepala, di mana kepala itu dilindungi oleh tulang tengkorak. 3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Nah, jadi tulang juga merupakan tempat ya menempel atau ya tempat merekatnya otot sehingga rangka itu bisa digerakkan. Jadi bergeraknya rangka itu karena ya adanya otot yang menempel pada rangka. Yang keempat, tempat dibentuknya sel darah merah. Jadi sel darah merah itu dibentuk di dalam ya tulang-tulang tubuh kita, yaitu pada bagian sumsum tulang, jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Mungkin kamu pernah ya memotong tulang ayam, maka di dalam tulang ayam itu terdapat sumsum. Seperti itulah tulang kita. Sampai di sini ya para pengunjung YouTuber Soli Supriyadi ya pada channel kami ya, jangan lupa subscribe dan like, juga berikan komen untuk masukan pada YouTube kami.